Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang membantu, meringankan dari seorang mukmin kesusahan dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan balasan yang sejenisnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ringankan beban dia pada hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seseorang yang kesulitan, ada orang yang misalnya punya utang, dia tidak bisa bayar, kita bantu bayar orang tersebut utangnya, maka kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Maka Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka dia akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib dari seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudara muslimnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan ini kabar gembira bagi kita semua. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Dan semoga kita semua termasuk orang tersebut. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaltamisu fihi ilman. Dia mencari, dia mengerahkan tenaga seminimal mungkin dalam mencari ilmu. Dia mengisi bensin. Dia mengayuh sepedanya. Atau dia menjalankan motornya. Atau dia meraut pensilnya, maka usaha-usaha tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran bagi orang tersebut? Yaitu sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini balasan yang besar bagi seorang yang menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum
Ya kaum mana saja, baik itu dari Arab, baik itu dari non-Arab, ya baik itu laki-laki, baik itu perempuan, besar kecil, ya dewasa remaja dan seterusnya, ya tidaklah mereka itu berkumpul pada suatu rumah dari rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah. Ya para ulama mengatakan ya tidak dikhususkan pada rumah Allah, masjid saja hadis ini, tapi umum. Ya dimanapun ya orang-orang itu berkumpul ya untuk menuntut ilmu, ya masuk pada hadis ini. Ya entah itu di kelas, entah di majelis seperti ini yang bukan musola atau bukan masjid, ya maka masuk dalam keutamaan hadis ini. Yang mana orang-orang tersebut yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari kitabullah itu di antara mereka. Maka orang-orang seperti ini ya orang-orang yang ya bergelut mendalami mempelajari ilmu agama ini, mempelajari kitabullah, maka apa yang mereka dapat? Illa nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Ya, mereka akan mendapatkan apa? Ketenangan. Ya, di tengah manusia yang sedang galau, ya gundah gulana, mereka mendapatkan ketenangan. Ya, karena yang dibacakan kepada mereka adalah ya ayat-ayat Allah. Yang dibahas oleh mereka adalah agama Allah. Ya, agama Allah yang mendatangkan maslahat dan yang menolak mudarat. Ya maka mereka mendapatkan apa? Ketenangan. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmah. Apa itu rahmah? Ya belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah. Dan mereka akan diliputi oleh malaikat. Ya, kata para ulama, malaikat di sini adalah malaikat rahmah. Ya, malaikat yang membawa rahmah. Ya, malaikat Allah sungguh sangat banyak. Ya, tugasnya bermacam-macam. Di antara para malaikat itu adalah malaikat rahmah. Ya, malaikat yang datang membawa rahmah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, ini lagi ganjaran bagi orang yang duduk-duduk di majelis menuntut ilmu, mempelajari agama. Allah akan membanggakan mereka di sisi al-mala'il a'la, di sisi para malaikatnya. Ya Allah akan membangga-banggakan mereka. Ya Allah akan menyebutkan nama mereka di sisi para malaikat. Ya si fulan, si fulan, si fulan. Ya Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Ya bagaimana ya seseorang di antara kita ya apabila dibangga-banggakan oleh orang tuanya misalnya, dia akan ya sangat bangga dengan hal tersebut. Ya jika dia dibanggakan oleh gurunya, oleh dosennya, dia akan sangat bangga. Jika dia dibanggakan oleh kepala desanya, dia akan sangat bangga. Dibanggakan oleh gubernurnya, presidennya, dia akan sangat bangga. Ya dia disebutkan misalnya oleh presidennya di hadapan para menteri, ya maka dia akan sangat bangga. Disebutkan oleh seorang raja di hadapan para ya pengawalnya, ya menterinya, dia akan sangat bangga. Nah, ini bagaimana? Ya, apabila seseorang tersebut disebutkan oleh Rabbul Alamin, ya yang menciptakan semesta alam ini, raja di hadapan para malaikatnya, tentu ya hal tersebut merupakan hal yang sangat ya prestisius bagi seorang tersebut. Nah, ini ganjaran bagi orang yang ya berkumpul di majelis ilmu. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, barang siapa yang amalnya terlambat, ya yang amalnya tidak bagus, lam yusri' bihi nasabuh,
maka nasabnya ya tidak bisa membuatnya ya bagus. Ya artinya ya seorang muslim itu ya tidak ya terkait dengan nasabnya, akan tetapi dia terkait dengan apanya? Dengan amalnya. Ya dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada ya bentuk kalian ataupun melihat kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa? Qulub kalian, hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ya, jadi ya patokan ya seorang mukmin adalah amalnya. Ya, kalau amalnya baik, maka dia adalah seorang yang baik dan mizannya akan ya berat kelak pada hari kiamat. Dan sebaliknya jika amalannya buruk ya maka ya mizannya akan ringan pada hari kiamat. Oleh karenanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya berbahagia kita ya bisa berkumpul di majelis ini, ya ana antum ya kita semuanya ya semoga mendapatkan keutamaan ya dari majelis ilmu ini, yaitu kita diliputi oleh sakinah, diliputi oleh rahmah, dan malaikat meliputi kita, dan Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Ya seandainya kita tidak keluar dari majelis ini kecuali dengan mendapatkan ya 4 hal tersebut, ya sungguh ya kita telah ya beruntung. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tema kita pada hari ini yaitu tentang ya bagaimana ya cara kita menjadi umat yang terbaik di akhir zaman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkan seorang mukmin kepada jalan yang lurus. Ya Allah menurunkan syariat ini, Islam ini sebagai rahmat bagi kaum mukminin, kaum muslimin. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rambu-rambu. Ya, kunci jawaban, kisi-kisi. Ya, kalau dalam dunia pendidikan ada istilahnya apa? Kunci jawaban, kisi-kisi. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita apa? Kisi-kisi. Semua soal sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semua jawabannya juga sudah dibocorkan. Ya bagaimana tidak? Ya pertanyaan dalam kubur sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan dalam kubur? Man rabbuka? Ma dinuka? Ma nabiyuka? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pertanyaan di alam kubur. Begitu pula cara kita menjadi umat yang terbaik, ya menjadi pribadi yang terbaik, ya juga sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110 mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian merupakan umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, bagaimana cara kita supaya menjadi umat terbaik? Ya, jawabannya ada pada ayat ini. Ya, ada 3 langkah ya supaya kita menjadi umat terbaik.
Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ya, kalian mencegah kalian memerintah kepada perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf, ini yang pertama. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua adalah kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, ini tiga hal ini yang menjadikan seorang sebagai khairah ummah. Pertama apa? Iman kepada Allah. Ya, dia memperbaiki dirinya dengan iman kepada Allah. Al-iman billah. Yang kedua, dia memperbaiki orang lain dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, dia memperbaiki orang lain dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, maka seorang umat terbaik atau seorang pribadi yang terbaik adalah yang memperbaiki dirinya dengan beriman kepada Allah dan memperbaiki orang lain dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, itu 3 poin yang menjadikan seorang itu sebagai umat terbaik. Kemudian Allah mengatakan, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya orang ahlul kitab itu beriman, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Di antara mereka ada yang beriman dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh karenanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya penting bagi kita ya untuk ya memaksimalkan ya potensi yang ada pada diri kita, ya untuk memperbaiki diri kita sendiri dengan beriman kepada Allah ya dengan sebenar-benarnya. Ya, kita beriman pada Allah ya meyakini bahwasanya Allah itu ada, iman kepada wujud Allah, kemudian iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keimanan inilah yang menjadi motor ya penggerak bagi seorang mukmin. Ya, antum tahu para sahabat radhiyallahu anhum yaitu bisa menaklukkan ya berbagai bangsa ya bukan karena kekuatan fisik mereka. Ya, para sahabat ya kalau antum tahu ya makannya kurma Ikhwan ya. Ya, makannya kurma. Ya, hidup mereka ya sangat sederhana. Ya, makannya kurma. Ya. Ya, kalau dibilang 4 sehat 5 sempurna enggak masuk kriteria lah, 4 sehat 5 sempurna. Ya, makannya kurma sampai Rasulullah dikatakan bahwasanya Rasulullah itu makan kurma itu ya kurma yang paling jelek, yaitu yang dimakan oleh Rasulullah. Ya, kurma yang di pasar itu dibuang-buang sama orang, yaitu dimakan oleh Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka membangun parit Khandaq ya pada perang Ahzab ya atau perang Khandaq, mereka bangun parit, kelaparan Rasulullah dan para sahabatnya sampai-sampai perut mereka diganjal dengan batu. Ya, bukan karena kekuatan fisik mereka, tapi apa? Karena kekuatan iman mereka. Ya, iman inilah yang menjadikan para sahabat ini ya menaklukkan ya bangsa-bangsa sehingga para bangsa-bangsa tersebut masuk ke dalam agama Islam. Ya, kekuatan iman. Ya, bukan karena fisik mereka, ya bukan karena kekuatan mereka, ya tapi murni karena kekuatan iman. Oleh karenanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu poin pertama yang bisa ana sampaikan. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua tentang bagaimana cara kita menjadi
ya umat terbaik atau minimal menjadi pribadi yang terbaik adalah dengan menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah bukanlah orang yang keji dan orang yang melakukan kekejian. Wa kana yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik kalian ahsanakum akhlaqa adalah orang yang paling baik akhlaknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin, ya sesempurna-sempurnanya orang mukmin dalam imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, kita kaji apa itu akhlak mulia. Ya, akhlak mulia. Apa itu husnul khuluq? Ya, kita perlu mengetahui apa itu hakikat husnul khuluq. Ya, akhlak mulia. Nah, ada beberapa pengertian dari akhlak mulia ini. Pengertian diantaranya huwa ikhtiyarul fadail wa tarkur radhail. Akhlak mulia itu artinya menghiasi diri dengan keutamaan dan meninggalkan hal-hal yang rendah. Ini namanya akhlak mulia. Ada pula yang mengatakan bahwasanya akhlak mulia itu terdiri dari 3 hal. Badlun nada. Akhlak mulia itu adalah badlun nada, ya, menyebar kebaikan. Badlun nada, menyebar kebaikan. Wakaful adza, menghalangi keburukan. Menghalangi keburukan. Wahtimalul adza, dan menanggung, ya, keburukan. Menanggung keburukan. Ya, maknanya ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita tidak membalasnya dengan keburukan. Wahtimalul adza. Badlun nada, kaful adza, wahtimalul adza. Ada pula yang mengatakan, ya, akhlak yang mulia adalah badlul jamil wa kaful qabih. Ya, menyebarkan sesuatu yang baik, wa kaful qabih, dan ya mencegah dari sesuatu yang buruk. Al-Hasan Al-Basri, ya seorang tabi'in, mengatakan haqiqatu husnil khuluqi badlul ma'ruf wa kaful adza wa talaqatul wajhi. Ya, hakikat dari akhlak yang mulia itu adalah badlul ma'ruf, memberi atau menebarkan kebaikan. Wa kaful adza, dan mencegah keburukan. Wa talaqatul wajhi, dan bermuka berseri-seri, ya, dan bermuka berseri-seri. Ini pengertian dari Hasan Al-Basri. Ini merupakan pengertian yang paling terkenal di antara ahli ilmu. Ya,
Husnul khuluq, kata beliau, badlul ma'ruf wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Ya, membagi kebaikan, menebarkan kebaikan, mencegah dari ya sesuatu yang membuat madarat, wa talaqatul wajhi, dan bermuka berseri-seri. Ini kata siapa? Al Hasan Al Basri. Naam. Oleh karenanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan ya 3 hal ini, badlul ma'ruf wa kafful adza wa talaqatul wajhi, dalam kehidupannya sehari-hari. Beliau praktekkan hal-hal ini dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badlul ma'ruf, menebarkan kebaikan. Ya, kebaikan yang paling besar yang disebarkan oleh Rasulullah apa? Ya, mengajarkan agama ini. Ya, mengajarkan agama ini kepada umatnya. Ini merupakan kebaikan yang absolut yang disebarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau mengajarkan tauhidullah. Ya, bagaimana cara kita mentauhidkan Allah, yang merupakan ya perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badlul ma'ruf. Dan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Ya, tidaklah beliau diminta sesuatu oleh para sahabatnya kecuali beliau memberikannya. Ya, pernah beliau diminta kain yang baru dihadiahkan oleh orang lain, beliau memberikannya. Ya, pernah pada suatu hari ya ada seorang yang berkhidmah kepada beliau dari ashabus suffah, dari orang-orang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi. Ya, orang ini membawakan Rasulullah air wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air tersebut. Kemudian ya melihat hal tersebut, Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, sal. Ya, wahai sahabat, sal, mintalah ya kepadaku, terserah kamu mau minta apa. Maka sahabat tersebut mengatakan, as'alu murafaqataka fil jannah. Ya, saya ingin bersamamu di surga, kata siapa? Sahabat ini. Ya, mungkin yang terpintas di benak kita yang diminta oleh sahabat ini, ya dia minta kedudukan, jabatan, harta, dan seterusnya. Tapi karena ya kemurnian cinta dia kepada Rasulullah, dia inginkan adalah ingin murafaqah, ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, dia ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Rasulullah kemudian mengatakan, aw ghaira dzalik, ada lagi yang ingin engkau minta dariku wahai sahabatku? Maka dia mengatakan, huwa dzak, itu saja wahai Rasulullah. Naam. Kemudian beliau mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Jika engkau ingin hal tersebut, maka perbanyaklah sujud. Ya, ini wasiat Rasulullah kepada orang tersebut, ya, supaya dia bisa bersama dengan Rasulullah di surga. Maka perbanyaklah apa? Sujud. Ya, dari hadis ini ya kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sujud itu atau sholat dari seseorang itu mengangkat derajatnya di surga. Ya, oleh karenanya kita jika ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak apa? Sujud, perbanyak sholat. Baik itu yang wajib kita sempurnakan, kemudian yang sunnah-sunnah kita lakukan. Ya, ada banyak sunnah, ya. Ada sunnah rawatib, ya, setelah sholat. Ya, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, ya 2 setelah maghrib, ya kemudian 2 rakaat setelah isya. Ya, ada 10 ya salat sunnah rawatib yang kita bisa lakukan dalam sehari semalam. Ya, kalau kita mau melakukan 12 rakaat, maka sebelum zuhurnya kita lakukan
2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Dikerjakan dengan cara 2 rakaat, kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian salam. Kita perbanyak saya solat sunnah ya, supaya Allah mengangkat derajat kita. Begitu pula kita perbanyak solat malam. Ya, kita jaga solat duha. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Nah, itu contoh dari apa? Praktek ya badzlul ma'ruf dari Rasulullah, kemurahan hati Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian talaqatul wajhi, ya beliau pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya punya talaqatul wajhi, ya wajahnya selalu berseri-seri ya di hadapan manusia. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, ma ra'aitu rajulan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum dari Rasulullah. Ya, dia tidak pernah melihat orang yang paling banyak tersenyum yang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai ya seorang yang baru masuk Islam, yaitu Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr ini baru masuk Islam. Ya, dia masuk Islam sebelum sekitar perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah itu setahun sebelum Fathu Makkah. Dia masuk Islamnya belakangan. Ketika beliau masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tersenyum kepada sahabat ini. Sahabat siapa? Abdullah bin Amr. Sampai-sampai Rasulullah mengangkat Abdullah bin Amr ini sebagai panglima perang, padahal dia baru masuk Islam. Tapi karena pengalamannya dan senioritasnya, dia diangkat menjadi apa? Panglima perang. Sampai-sampai Abdullah bin Amr ini punya apa ya? Yang namanya orang diangkat, ya kedudukannya menjadi panglima perang. Ya namanya orang setiap kali ketemu ya Rasulullah selalu tersenyum kepadanya. Dia muncul perasaan, ya jangan-jangan saya ini merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya karena isyarat-isyaratnya sudah ada. Dia diangkat jadi panglima perang. Ya ketika ketemu selalu senyum. Ya sehingga dia penasaran, apa benar yang dia duga dengan kenyataannya itu sama. Ya, apa benar dugaan dia ya dari Rasulullah ini, bahwasanya dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bagaimana senyuman Rasulullah ini mengantarkan Abdullah bin Amr yang menjadi penasaran seperti itu. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan dengan penuh penasaran, "Man ahabbun nasi ilaik ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Penasaran banget Abdullah bin Amr. Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah. Yang aku cintai siapa? Aisyah. Dia kira Abdullah bin Amr mungkin ya seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan Aisyah. Yang aku cintai Aisyah. Ya istriku Aisyah yang paling aku cintai. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, minar rijal, dari laki-laki wahai Rasulullah. Ya aku bertanya ya dari laki-laki bukan dari perempuan. Maka Rasulullah mengatakan abuha. Yang aku cintai, yang paling aku cintai adalah bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bapak dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau penasaran lagi. Qala tsumma man? Ya, pasti setelah Abu Bakar aku nih ya. Qala tsumma man? Setelah Abu Bakar siapa wahai Rasulullah? Qala Umar. Qala tsumma man? Qala Utsman. Ya ternyata bukan dia. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Setelah Umar siapa? Utsman. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa nama sahabat dan tidak ada Abdullah bin Amr. Ya. Dan Abdullah bin Amr mengatakan hasbuk, ya sudah wahai Rasulullah. Lihat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah,
bagaimana ya senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu terperangkap hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana perasaan itu muncul, ya, seakan-akan dia adalah orang yang paling dicintai di dunia ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan apa? Senyuman, hanya dengan senyuman. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan kita untuk tersenyum ya di hadapan ya saudara kita sesama muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, senyum kalian ya di hadapan ya saudara kalian merupakan sedekah. Ya, sedekah yang paling mudah, yang paling murah adalah senyuman. Rasulullah pula mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Ya, janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan walaupun kalian ya bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan perkara yang kedua yang menjadikan kita sebagai pribadi yang terbaik. Ya, Rasulullah mengatakan inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Dan ada 4 perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang akan mengantarkan kita kepada atau menjadi seorang yang memiliki pribadi yang berakhlak mulia. Ada 4 rukun dari akhlak yang mulia. 4 rukun ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. 4 perkara ini yang pertama adalah sabar. Ya, kesabaran merupakan rukun dari rukun-rukun akhlak yang mulia. Kesabaran. Ya, kesabaran ini akan mengantarkan kita kepada akhlak mulia yang lain. Ya, kesabaran akan mengantarkan kita kepada memaafkan orang lain. Kesabaran akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang hati-hati, pribadi yang lemah lembut dalam bertutur kata, pribadi yang tidak tergesa-gesa. Nah, ini rukun pertama dari rukun-rukun akhlak yang mulia. Rukun kedua dari rukun akhlak mulia atau pondasi yang kedua adalah iffah. Iffah artinya menjaga kehormatan. Nah, dengan menjaga kehormatan ini kita akan menjadi pribadi yang memiliki rasa malu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu ya tidaklah mendapatkan kecuali tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dari iffah ini, menjaga kehormatan ini, kita akan dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, contohnya apa? Al-kadzib, berbohong. Kita akan dijauhkan dari ghibah. Ya, karena kita ingin menjaga apa? Kehormatan kita. Kita akan dijauhkan dari an-namimah. Ya, mengadu domba orang lain. Kita akan dijauhkan dari al-bukhul. Rasa apa bukhul itu? Kikir. Kita akan dijauhkan dari al-fahsya, perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Ini dengan cara apa? Ya, kita menjaga iffah kita. Pondasi ketiga dari pondasi akhlak yang mulia adalah asy-syaja'ah, rasa berani. Ya, rasa berani. Asy-syaja'ah. Pondasi pertama adalah sabar. Pondasi yang kedua adalah iffah, menjaga kehormatan.
Pondasi yang ketiga adalah syaja'ah, berani. Pondasi yang keempat adalah adil. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin ketiga yang akan menjadikan kita pribadi yang terbaik adalah kita menjaga lisan dan tangan kita dari membahayakan orang lain, ya, terutama orang-orang muslim. Ya, menjaga lisan dan tangan kita dari membahayakan orang lain. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khairun, orang muslim mana yang paling baik wahai Rasulullah? Ya, orang muslim mana yang paling baik, yang terbaik wahai Rasulullah? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang terbaik adalah orang muslim yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ya, orang muslim terbaik adalah orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Artinya lisannya tidak membahayakan orang lain. Ya, dia tidak berbohong, dia tidak ghibah, dia tidak mengadu domba antara seseorang dan seorang yang lainnya. Ya, dia tidak mencaci maki orang lain. Ya. Wayadih, dan tangannya selamat. Ya, orang lain selamat dari keburukan tangannya. Ya, dia tidak mengambil harta orang lain. Tangannya tidak digunakan untuk mencelakakan orang lain. Ya, tangannya tidak digunakan untuk menzalimi orang lain. Ya, ini makna dari man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahkan lebih luas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu an syarrihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa aman dari keburukannya. Ya, sebaik-baik kalian man yurja khairuhu wa yu'manu an syarrihi. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya. Nah, ini merupakan perkara ketiga yang menjadikan kita sebagai pribadi terbaik, yaitu kita menjaga lisan kita dan tangan kita dari yang mencelakakan orang lain. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara keempat yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi terbaik adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini merupakan langkah keempat yang menjadikan kita menjadi pribadi yang terbaik, yaitu kita mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling afdol dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an
dan mengajarkannya. Seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman, beliau mengatakan, hadzal ladzi aq'adani majlisi hadza. Ya, hadis inilah, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis inilah yang telah menjadikan aku mengajar di majelis aku ini. Ya, dia mengajarkan manusia Al-Qur'an. Dikatakan dia mengajarkan, ya, manusia antara 30 tahun sampai 80 tahun lamanya. Ya, karena dia ingin berkah dari hadis ini, ya, keutamaan dari hadis ini, dia rela mengajarkan Al-Qur'an selama 30 tahun sampai 80 tahun lamanya. Ya, ini yang dilakukan siapa? Abu Abdurrahman, ya, seorang tabi'in. Beliau, ya, termotivasi dari hadis ini untuk mengajarkan Al-Qur'an, ya, dalam waktu yang sangat lama, ya, 30 sampai 80 tahun. Nah, ini merupakan motivasi dari Rasulullah SAW bagi siapa yang ingin menjadi, ya, pribadi yang terbaik, yaitu dengan cara mengajarkan Al-Quran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian yang bisa ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, untuk, ya, selalu beramal soleh. Karena taufik Allah Subhanahu wa taala dalam beramal soleh ini merupakan, ya, tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malah. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan memakainya. Para sahabat mengatakan, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah menggunakan atau memakai hamba-hamba tersebut? Rasulullah mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin sholihin. Ya, cara Allah menggunakan, memakai hambanya adalah dengan memberi dia taufik untuk beramal soleh. Ya, memberi dia taufik untuk beramal soleh. Ya, apalagi di akhir zaman yang banyak fitnahnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrah ilayya. Beribadah di masa fitnah, ya, di masa manusia lalai daripada ibadah tersebut, di mana manusia dibutakan oleh gemerlapnya dunia, kal hijrah ilayya, sebagaimana pahala hijrah kepada aku. Ya, pahalanya sangat besar. Ya, bahkan, ya, kata para ulama, di antara, ya, sebab amalan itu dibesarkan pahalanya, dilipat gandakan kebaikannya, adalah kita beribadah di masa di mana manusia lalai daripada ibadah tersebut. Ya, contohnya salat malam. Allah besarkan pahala dari salat malam tersebut, ya, karena manusia lalai dengan tidurnya. Salat duha, Allah besarkan pahala dari salat duha karena apa? Karena manusia lalai dengan urusan dunianya di waktu duha. Contohnya apa lagi? Contohnya, ya, ibadah di akhir zaman yang banyak fitnah di dalamnya, Allah besarkan pahalanya karena apa? Karena manusia lalai di dalamnya. Dan semoga, ya, kita termasuk, ya, orang-orang yang beribadah pada zaman fitnah tersebut. Ya, sehingga Allah besarkan pahala kita, lipat gandakan pahala kita. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah.
Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.